Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sepak bola. Bersama dengan saya, Tengku Ruk Channel. Oke guys, hari ini merupakan hari penentu untuk pasukan Timnas Indonesia U17 sama ada mereka berjaya untuk lolos ke peringkat seterusnya ataupun tidak. Nah, malam ini Indonesia akan menentang Maroko. Dan laga lawan Maroko ini juga bisa jadi malam terakhir ya untuk pasukan Timnas Indonesia. Sekiranya Timnas Indonesia tidak betul-betul melakukan yang terbaik ataupun tidak sukses untuk memenangkan pertandingan pada malam ini. Nah, sepanjang dua perlawanan yang diikuti oleh Timnas Indonesia U17 ini menentang Ekuador dan juga Panama, kedua-dua perlawanan tersebut hasilnya imbang ya. Jadi bagaimana pada malam ini bisakah Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Maroko? Karena dalam grup E ini Timnas Maroko ini merupakan tim yang diunggulkan dalam grup E. Nah, jadi sama ada Indonesia bisa untuk layak ke babak seterusnya, boleh jadi. Sama ada Indonesia kalah, boleh jadi juga. Jadi ini bergantung kepada teknik taktis dan juga skema yang akan dilakukan oleh Bima Sakti terhadap anak buahnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana prediksi untuk perlawanan Timnas Indonesia menentang Maroko pada malam ini ya. Jadi kita tengok di sini dan kita mengharapkan semoga pasukan Timnas Indonesia U17 ini akan berjaya memenangkan ya perlawanan pada malam ini, karena inilah penentunya pada malam ini. Jadi kita sama-sama lihat dulu prediksi Watan Jawa ya berkaitan dengan Piala Dunia U17 Maroko menentang Timnas Indonesia. Kita saksikan sama-sama video ini. Jom. Laga Indonesia, ini laga penentu ya. Halo bosku, jumpa lagi di Primbon TV Indonesia. Di laga penentu Maroko berhadapan dengan Indonesia. Ini merupakan laga yang cukup krusial di grup A bosku. Pertandingan ketiga Maroko berhadapan dengan Timnas Indonesia U17. Dan pertandingan ini bosku akan dijadwalkan kick off pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 ini bosku di jam 19.00. Seperti biasa bosku, sebelum kita prediksi, kita lihat hasil dari pertandingan sebelumnya di masing-masing tim Maroko dan Indonesia. Untuk Indonesia bermain imbang bosku di laga sebelumnya berhadapan dengan Panama. Gol Indonesia dicetak oleh Arkan Kaka dan Panama dicetak oleh Castillo. Dan inilah statistiknya di pertandingan Indonesia berhadapan dengan Panama. Kemudian untuk Maroko di pertandingan sebelumnya kalah dari Ekuador ini bosku, secara mengejutkan Maroko kalah telah 2-0. Gol Ekuador dicetak oleh di sini kalau ditengok ya, Ekuador menentang Maroko kalah ya. Jadi kalau perlawanan sebelum ini Ekuador seri ataupun imbang menentang Timnas Indonesia. Jadi malam ini yang dilawan ini Maroko. R2S di 62 dan ke 90 di babak tambahan. Kalau tengok dari sini ada peluang nih guys, ada peluang menang nih. Sebab tengok kekuatan Ekuador sudah sudah dihadapi oleh Timnas Indonesia kan. Perlawanan sebelum ini yang mana hasil perlawanan tersebut imbang. Jadi ini malam tengok bagaimana kekuatan Timnas Indonesia. Kita tengok dulu prediksinya itu macam mana. Bosku. Oke, inilah statistik untuk Maroko berhadapan dengan Ekuador. Sementara di 5 pertandingan terakhir bosku, Maroko ini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Terakhir kalah dari Ekuador ini bosku dengan skor 2-0. Sementara untuk Timnas Indonesia di 5 pertandingan terakhir ini hanya sekali kalah bosku, 2 kali seri dan 2 kali kemenangan. Di World Cup U17 ini Indonesia belum meraih kemenangan sekalipun bosku, hanya draw di pertandingan pertama dan kedua berhadapan dengan Panama dan Ekuador. Dan untuk head to head kedua tim ini belum pernah bertemu bosku, baik Maroko dan Indonesia. Kita lihat bosku untuk klasemen sementara di grup A ini ada Ekuador di posisi pertama dengan koleksi 4 poin ini bosku. Kemudian ada Maroko 3 poin, Indonesia 2 poin dan Panama 1 poin.
Kemudian kita lihat bosku, Ekuador banyak 4 sementara poin. kali ini di peringkat tim posisi 3 teratas ada Indonesia. Di urutan kedua, di posisi pertama ada Uzbekistan, Brasil, Argentina, Meksiko, dan Korea Selatan. Di mana dalam 4 tim ini bosku, posisi 3 terbaik akan melaju ke 16 besar FIFA World Cup U17 kali ini. Oke bosku, kita lanjut untuk top skor sementara. Di urutan pertama ada Mamadou Domba ini bosku, di total 3 gol. Ada Arkan Kakak sudah 2 gol bosku, Amar Radiov 2 gol, Romero Lehan, dan Nemfasa Bechimas dari Amerika Serikat Bermudez, Justin Obauduo, Martin Lambourde, dan Sovidov Amir dan Roberto Agustin dari Argentina. Inilah daftar top skor sementara. Kemudian untuk top assist bosku, di urutan pertama ada Abdel Mali 2 assist, Joel Ndala, Carlos Herman, ada juga sini Indonesia Pablo nomor 7. Lopez, Santiago Sanchez, Ibrahim Kanate, Welber Jardim, Arisha Shafari, Taylor Dlibing, dan Lucas Camilo. Inilah top assist sementara. Oke, tanpa berlama-lama bosku, kita lanjut prediksikan pertandingan laga penentu kali ini. Oke bos, kali ini di laga yang cukup menentukan ini bosku, Maroko berhadapan dengan timnas Indonesia di Piala Dunia Indonesia U17 kali ini bosku. Maroko akan berhadapan dengan timnas Indonesia. Ini merupakan laga-laga yang cukup krusial dan sangat menentukan. Sebelum kita mulai bosku, kita jangan lupa doakan timnas Indonesia agar bisa meraih 3 poin dalam pertandingan kali ini bosku. Pertandingan ini akan digelar bosku di tanggal 16 bosku. Ini bosku sudah kami bahas bosku jadwalnya di jam 19.00. Tanpa berlama-lama bosku, kita akan memprediksikan menggunakan weton Jawa yang di sini sudah ada nama-nama hari bosku, dan sudah ada isinya Rabu 7, Kamis 8, dan Sabtu 9. Ini salah satunya bosku. Dan juga primbon Jawa atau weton Jawa, di sini ada Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9.7, dan Wage 8. Dan tentunya ini sangat akurat bosku di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di sini juga ada arahnya bosku. Pahing selatan, hitam utara, Wage ini bosku kita akan asumsikan bosku nantinya. Karena kita akan menggunakan 3 metode, waktu kick off, warna kostum, dan arahnya yang akan kita gabung nantinya bosku. Oke, tanpa berlama-lama bosku, untuk waktu kick off-nya ini bosku kita tentukan terlebih dahulu bosku. Waktu kick off di hari Kamis Legi ini bosku kita coret karena sudah bermain di jam 19.00. Untuk Jumat Pahing. Wah, ini barulah redaksi mantap. Pahing. Oke, untuk warna kostumnya Maroko kemungkinan akan menggunakan warna merah bosku. Sementara Indonesia akan menggunakan warna putih dan hijau. Untuk hijau ini kita tambahkan bosku, ini perpaduan antara kuning dan biru bosku, hijau ini. Sementara untuk arahnya Maroko ini berada di sebelah barat dan Indonesia berada di sebelah timur. Oke, dari sini bosku kita lihat bosku di jumlah masing-masing kick off, warna dan arahnya ini kita lihat dari waktu kick off terlebih dahulu. Hari Jumat ini kira-kira miliknya Maroko apakah timnas Indonesia? Hari Jumat berada di sebelah timur dan timur. Ini apa nih guys? Ini first time saya tengok nih guys. Cara untuk apa? Meramal. Ini ada untuk Indonesia. Jumat isinya 6 bosku, dan ini miliknya Indonesia bosku. Indonesia. 6. Ini miliknya Indonesia bosku. Sementara Pahing ini bosku. Pahing apa namanya nih guys? Dengan warna merah, dan kali ini Maroko menggunakan warna merah. Ini miliknya Maroko bosku. Nilainya 9. Oke, nanti kita jumlahkan bosku. Untuk waktu kick off ini Maroko lebih unggul 9 berbanding 6. Kemudian untuk arahnya ini bosku, warna merah untuk warna kostumnya Maroko ini cocok dengan Pahing, dan Pahingnya 9 kembali untuk Maroko. Sementara untuk kuning ini mendapatkan nilai 7 ditambah biru 8, yaitu 15 dibagi 2, 7,5. 7,5 ditambah 5 yaitu 7,5 ditambah 5, 12,5.
dibagi 2, yaitu 6, anggap 6,5 untuk Indonesia. Maroko. Nanti kita jumlahkan bosku. Untuk dari segi arahnya bosku, barat identik dengan pon dan pon isinya 7. Sementara untuk arah timur legi dan legi isinya 5. Oke. Dari sini bosku kita lihat bosku, kita jumlahkan untuk Indonesia berapa dan Maroko berapa. Oke, untuk Maroko 9 ditambah 9, 9 tambah 9 18, 18 ditambah 7 bosku, yaitu 25 untuk Maroko. Sementara untuk Indonesia bosku, 6 ditambah 6 12,5, 12,5 ditambah 5 17,5 untuk Indonesia. Dari sini bosku kita bisa memprediksikan bosku, ini cukup berat laga kali ini bosku, karena Indonesia kali ini menggunakan warna kostum putih dan hijau. Jika Indonesia ini memakai bosku kostum warna merah, ini bisa saja Indonesia akan menang. Terbukti bosku di beberapa laga timnas Indonesia, jika menggunakan warna merah ini Indonesia tampil cukup agresif bosku, cukup bagus. Kali ini harus menggunakan warna putih hijau bosku, dan nilai primbonnya Indonesia kali ini kalah bosku. Ini hanyalah sebuah prediksi bosku, jangan dibuat ajang kepastian bosku, dan kita tetap doakan timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Dan jika bisa bosku, Indonesia ini memakai kostum yang merah dan primbonnya nanti akan Indonesia unggul bosku. Oke bosku, gitu aja bosku prediksi dari Primbon TV kali ini. Jangan lupa subscribe untuk semangat kita ke depannya. Dan Oke, wow, ini kali pertama ya saya melihat bagaimana membuat prediksi ya, ataupun ramalan perlawanan sepak bola. Jadi di sini satu sangkan ataupun tanggapan ya, bahwa kalau mengikut apa yang dikatakan di sini, kalau Indonesia memakai baju merah, ada perubahan yang besar lah, akan memenangkan perlawanan tersebut. Dan sepanjang saya tengok, Indonesia biasanya mesti memakai pakaian merah ya. Jadi kalau di sini dia katakan tadi ada hijau. Jadi itu sebagai prediksi daripada Primbon TV ya. Namun apapun, kalau melihat daripada yang realitinya, dengan keupayaan Bima Sakti menerapkan taktis dan juga skema terhadap timnas Indonesia U17 nih, dalam tempo yang singkat pun ya, dapat dia bentuk satu pasukan yang boleh bertahan tanpa kalah ya, bertahan tanpa kalah sepanjang 2 perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia, pertandingan melawan Ekuador dan juga pertandingan melawan Panama, dapat mengimbangi perlawanan tersebut. Kalau yang timnas yang lain nih, mereka sudah membuat ya tapisan yang cukup panjang, masanya hampir setahun. Tetapi yang saya dengar, untuk timnas Indonesia U17 ini dalam tempo 4 bulan begitu, tempo yang singkat tetapi dapat menghasilkan ataupun membentuk satu tim yang mampu bertahan sehingga ke hari ini, dan malam ini merupakan malam penentu untuk pasukan timnas Indonesia. Jadi kalau timnas Indonesia hari ini dapat memenangkan perlawanan menentang Maroko, jadi bermakna Indonesia akan layak lagi ke babak seterusnya. Jadi sebagai tuan rumah ini, ramai yang mengharapkan ya, saya pun mengharapkan agar timnas Indonesia dapat bertahan dan juga dapat ke babak seterusnya, karena tanpa Indonesia ya, stadion itu mungkin akan tidak sama ya dia punya jumlah penonton kalau dibandingkan dengan adanya Indonesia ketika bermain di Piala Dunia ini. Ibaratnya timnas Indonesia ini adalah dia punya kilo ya, ataupun dia punya satu daya tarikan untuk peminat-peminat sepak bola, khususnya penggemar sepak bola di Indonesia itu akan hadir ke stadion untuk memberi sokongan terhadap timnas Indonesia. Jadi kalau dilihat ya, pertarungan pada malam ini merupakan pertarungan yang sengit ya, karena ini bisa jadi malam terakhir untuk timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia U17 nih, dan bisa juga untuk timnas Indonesia maju ke hadapan untuk perlawanan di babak-babak yang seterusnya. Jadi untuk perlawanan starting itu
biarlah letaklah pemain-pemain yang betul-betul fresh, yang betul-betul mantap, supaya timnas Maroko mendapat tekanan di situ. Keuntungan Indonesia nih apabila bermain di kandang sendiri, penggemar ataupun supporter itu akan memberi dukungan dari segi psikologi ya terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, jadi apapun kita sama-sama mengharapkan agar timnas Indonesia bisa lolos ataupun bisa memenangkan perlawanan menentang Maroko. Kalau dilihat tadi Ekuador mengalahkan Maroko 2-0. Sedangkan Indonesia dia boleh mengekalkan kedudukan itu 1-1 ya menentang Ekuador. Jadi pada malam ini adalah malam penentu untuk pasukan timnas Indonesia U17 nih, sama ada layak ke babak seterusnya ataupun malam terakhir untuk timnas Indonesia. Jadi kita doakan sama-sama agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan juga dapat memenangkan perlawanan menentang Maroko pada malam ini. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.